putra Prabu Geusam Ulun dari istrinya Hari Basya Harisbaya. Keturunan Madura. Pada masa itu di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram dengan rajanya Sultan Agung 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita Sultan Agung pada masa pemerintahannya adalah dapat menguasai Pulau Jawa dan menguasai Kompeni Belanda dari Batavia. Ranggepol Kusuma-Dinata sebagai Raja Sumedang Larang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Agung dan mengajui kekuasaan Mataram. Maka pada tahun 1620 Rangga Gempol Kusuma-Dinata menghadap ke Mataram dan menyerahkan kerajaan Sumedang Larang di bawah naungan Kerajaan Mataram. Sejak itu Sumedang Larang dikenal dengan sebutan Prayangan. Rangga Gempol Kusuma-Dinata oleh Sultan Agung diangkat menjadi Bupati Padana untuk tanah Sunda dengan batas-batas wilayah di sebelah timur Kali Cipamali, sebelah barat Kali Cisadane, di sebelah utara Laut Jawa, dan di sebelah selatan Laut Kidul. Karena kerajaan Sumedang Larang ada di bawah naungan Kerajaan Mataram, maka dengan sendirinya Karawang pun berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada tahun 1624, Rangga Gempol Kusuma-Dinata wafat, dimakamkan di Bembem, Yogyakarta. Sebagai penggantinya, Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Geusam Ulun dari istri Nyimas Gedengwaru dari Sumedang, Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusuma-Dinata yang mestinya menerima tata kerajaan merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian beliau berangkat ke Banten untuk meminta bantuan Sultan Banten agar dapat menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan apabila berhasil, maka seluruh wilayah kuasa Sumedang Larang akan diserahkan kepada Sultan Banten. Sejak itu banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang, terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Pangeran Pagar Agung dengan bermarkas di Uduk-Uduk. Pengiriman bala tentara Banten ke Karawang dilakukan Sultan A. Banten bukan saja untuk memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi merupakan awal usaha Banten untuk menguasai Karawang sebagai persiapan merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni atau Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang, beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Agung mengutus Surenggrono atau Arya Wirasaba dari Mojo Agung, Jawa Timur untuk berangkat ke Karawang dengan membawa 1.000 prajurit dan keluarganya dari Mataram melalui Banyumas dengan tujuan untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras, dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Di Banyumas, Arya Surenggrono meninggalkan 300 prajurit dengan keluarganya untuk mempersiapkan logistik dan penghubung ke ibu kota Mataram. Dari Banyumas, perjalanan dilanjutkan dengan melalui jalan utara melewati Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, dan Ciasem. Di Ciasem ditinggalkan lagi 400 prajurit dengan keluarganya. Kemudian perjalanan dilanjutkan lagi ke Karawang. Setibanya di Karawang dengan sisa 300 prajurit dan keluarganya, Arya Surenggrono menduga bahwa tentara Banten yang bermarkas di Udut-Udut mempunyai pertahanan yang sangat kuat. Karena itu perlu diimbangi dengan kekuatan yang memadai pula. 2. Langkah awal yang dilakukan Surenggrono membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu atau Teluk Jambe, Parakan, Sapi di Kecamatan Pangkalan yang kini telah terendam air waduk Jatiluhur, dan Desa Adiharsa sekarang termasuk di Kecamatan Karawang. Pusat kekuatan di Desa Waringin Pitu. Karena jauh dan sulitnya hubungan antara Karawang dan Mataram, Arya Wirasaba belum sempat melakukan tugas yang sedang dilaksanakan Sultan Agung. Keadaan ini menjadikan Sultan Agung mempunyai anggapan bahwa tugas yang diberikan kepada Arya Wirasaba gagal dilaksanakan.
Pengabdian Arya Wirasaba selanjutnya lebih banyak diarahkan kepada misi berikutnya, yaitu menjadikan Karawang menjadi lumbung padi sebagai persiapan rencana Sultan Agung menyerang Batavia. Di samping mencetak prajurit perang, di Desa Adiarsa sangat menonjol sekali perjuangan keturunan Arya Wirasaba. Walaupun keturunan Arya Wirasaba oleh Belanda hanya dianggap sebagai pati di bawah kedudukan bupati dari keturunan Singa Berbangsa, tetapi ditinjau dari segi keperjuangan melawan Belanda, pantas mendapat penghargaan dan penghormatan karena perlawanannya terhadap Belanda. Akhirnya Arya Wirasaba II ditangkap oleh Belanda dan ditembak mati di Batavia. Kuburannya ada di Mangga II di dekat makam Pangeran Jayakarta. Putra kedua Arya Wirasaba yang bernama Sacanagara bergelar Arya Wirasaba III, berpendidikan sama dengan Arya Wirasaba I dan II, tidak mau tunduk pada Belanda, serta tidak meninggalkan misi sesepuhnya, yaitu memajukan Partian Rakyat, irigasi, dan siar Islam. Arya Wirasaba III meninggalkan kedudukannya sebagai pati karena dirasakannya hanya menjadi jalur untuk menekan rakyatnya. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Kalipicung, termasuk Desa Adiarsa sekarang. Kematian Singa Perbangsa. Kematian Singa Perbangsa juga lebih diakibatkan oleh salah tafsir Raden Trunojoyo, Bupati Panarukan yang memberontak pemerintahan Sunan Amangkurat I setelah Sultan Agung meninggal dalam usia 55 tahun. Sunan Amangkurat I sebagai putra mahkota dilantik menjadi raja di Mataram. Sebagai pengganti almarhum ayahnya atau Sultan Agung, Sunan Amangkurat I tidak seideologi dengan perjuangan ayahnya. Sunan Amangkurat I sangat otoriter dan kejam terhadap rakyatnya. Bahkan, Istana Mataram dijadikan Mataram tempat untuk mengeksekusi sekitar 300 ulama karena dianggap sebagai pembangkang ulama-ulama pemimpin informal itu ditangkap secara massal, termasuk Eyang dan ayahnya Trunojoyo yang mati di tangan Sunan Amangkurat I. Selama memerintah Mataram, Sunan Amangkurat I lebih berpihak kepada kompeni. Hal ini membuat rakyat Mataram marah besar. Tak kalah Raden Trunojoyo memberontak bersama tentaranya yang dipimpin Natananggala, spontan mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari padepokan Islam Makassar yang dipimpin Kraeng Galesung. Trunojoyo seorang pemuda yang gagah dan berani, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah Amangkurat I dapat diruntuhkan. Kota Pleret, Jawa Tengah sebagai pusat pemerintah Mataram dapat dikuasai Trunojoyo, sedangkan Sunan Amangkurat I melarikan diri menuju Batavia meminta bantuan Belanda. Namun baru sampai di Tegal Arum atau Tegal, Sunan Amangkurat I meninggal.